Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan update terbaru terkait dengan pengumuman yang disampaikan BKN hari ini. Tentunya wajib diketahui oleh seluruh honorer calon pelamar P3K berkaitan dengan ketentuan pendaftaran P3K 2024 di portal SSCSN. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik, teman-teman, langsung saja. Berkaitan dengan pendaftaran, tentunya teman-teman sudah mengetahui jadwal yang sudah dirilis oleh BKN, dan tapi masih banyak dari teman-teman yang bertanya ataupun masih bingung ya, bagaimana cara mengetahui honorer apakah masuk ke dalam kriteria pelamar untuk pendaftaran periode 1 atau periode kedua. Nah, jawabannya sudah disampaikan BKN melalui media sosial resminya, teman-teman. Yang mana hari ini BKN merilis pengumuman di Instagram resminya bahwasanya pendaftaran seleksi P3K 2024 ini itu dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 1 mulai 1 Oktober, sedangkan periode 2 mulai 17 November 2024 yang suratnya sudah kita bahas teman-teman ya di video sebelumnya. Namun di postingan BKN ini menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan ketentuan pendaftaran, karena di sini disampaikan juga oleh BKN sebelum pendaftaran dimulai besok, yaitu mulai tanggal 1 Oktober, pastikan Sobat BKN memahami apakah masuk kriteria pelamar seleksi P3K 2024 periode pertama atau kedua. Perhatian ya, ini jadi info penting dari BKN tentunya bagi teman-teman untuk menyimak kriteria dan ketentuan pendaftaran di surat BKN sebelum mendaftar. Nanti kita akan buka lagi suratnya teman-teman. Nah, tentunya banyak dari teman-teman calon pelamar P3K yang bertanya di postingan BKN ini. Salah satu ada juga penjelasan dari BKN yang menyampaikan bahwasanya soal masuk tidaknya di database BKN, selain teman-teman dapat konfirmasi ke masing-masing instansi tempat bekerja, nanti ketika buat akun di portal SSCSN BKN melalui input NIK akan terdeteksi apakah kamu masuk termasuk database atau non database, sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Jadi ini jawaban dari BKN terkait bagi teman-teman apakah nanti masuk ke dalam kriteria pelamar periode 1 atau periode 2. Jadi melalui input NIK sudah terdeteksi secara otomatis teman-teman ya. Melalui NIK teman-teman. Begitu pula nanti untuk pilih jenis formasi ya. Ketika bikin akun dengan NIK dan pilih jenis formasi, akan terdeteksi apakah calon pelamar P3K honorer masuk jenis pelamar periode 1 atau periode kedua. Jadi sudah terjawab teman-teman ya. Pastikan untuk periode 1 mulai 1 Oktober silakan coba membuat akun. Nah, di sana nanti akan kelihatan bagaimana dengan NIK yang teman-teman miliki. Tentunya ketika menginputkan dalam proses pendaftaran nanti, maka akan terdeteksi secara otomatis apakah masuk ke dalam pelamar periode 1 atau periode 2. Nah, untuk lebih jelasnya juga teman-teman, ada penjelasan yang kami dapatkan juga dari salah satu instansi yang sudah mengumumkan teman-teman terkait dengan pendaftaran, yang harus teman-teman cek NIK teman-teman langsung ya. Ini berkaitan dengan persyaratan instansi, yaitu di sini teman-teman ya, kami dapatkan pengumumannya, yaitu terkait untuk NIK ya. NIK karena di sini ada penjelasan untuk pendaftaran, syarat pendaftaran, bahwasanya pelamar itu tidak ya, tidak termasuk ke dalam anggota atau tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini biasanya bagaimana cara mengetahuinya? Ini melalui pengecekan NIK teman-teman. Jadi silakan teman-teman juga mengecek NIK-nya di info.pemilu.kpu.go.id ya, silakan dicek NIK-nya apakah anggota dan pengurus partai politik calon peserta pemilu. Nah, silakan teman-teman nanti
langsung menuju ke link ini, akan kami sematkan di deskripsi video untuk memastikan nick teman-teman apakah masuk ke dalam pengurus partai politik atau tidak. Masukkan nick, kemudian klik sini, saya bukan robot, kemudian klik cari. Jika tidak terdaftar dalam partai politik, maka keterangannya nanti akan seperti ini ya teman-teman, yaitu tidak terdaftar dalam Sipol. Jika ada keterangan terdaftar, maka sebaiknya teman-teman langsung berkoordinasi dengan instansinya bagaimana cara untuk persyaratan dan nick kita yang terdaftar, padahal kita bukan anggota partai teman-teman. Silakan langsung koordinasi dengan instansi BKD ataupun BKPSDM-nya ya teman-teman untuk terkait dengan persyaratan pendaftaran ini. Jadi sudah jelas ya bagi teman-teman yang masih bertanya apakah saya masuk kriteria pelamar 1 atau pelamar 2, 3, dan 4 yang untuk periode 1 dan periode 2. Nanti teman-teman akan diketahui saat pembuatan akun dan pilih jenis formasi melalui nick dari teman-teman semua. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.